Om, sebelumnya aku lumayan nervous sama Om. Jangan, Karena saya yang nervous kok. iya, aku dan suamiku sebenarnya suka banget sama karya-karyanya Om. Terakhir itu kita nonton Hubungi Agen Oh ya, Gue ya. series di itu Disney. betul, itu kita nonton Yeah. sehari full sampai habis gitu. Jadi thank you so much untuk kedatangannya. Aku penasaran deh, Ted. Aku tuh kalau orang tuh ya, kayak aku kan udah jelas nih psikologi, terus jadi psikolog gitu kan. Kalau kamu kan ibarat kata tuh ininya apa, tapi akhirnya mempraktekannya apa gitu. Ini apa, belief aja gitu, karena dari kuliah itu udah suka film tuh sampai sesuka-sukanya gitu. Film tuh nggak emang bener-bener kayak obsesif gitu, sukanya tuh emang udah berlebihan gitu. Misalnya dari segi karya, ya pasti you have to treat it like work juga gitu. Jadi mesti kayak, maksudnya saya bukan yang saya nunggu inspirasi atau apa. I don't work that way. Mungkin itu karena disiplin, saya pernah kerja kantoran. Jadi saya every morning jam 9 pagi saya udah mandi, saya duduk, saya kerja, saya nulis sekitar 10 halaman. Udah gitu saya berangkat kerja. Jadi I have to treat it like work aja sih sebenarnya gitu. Jadi Cak, slogan dopamin tuh ada juga ya, Ted? Slogannya gimana, Ted? Bahagia di film, bahagia di... Sampai lupa saya. Bahagia di film, bahagia di realita. Bahagia gitu. di film, bahagia di realita. Iya, betul. Jadi makanya kita nonton nih dopamin. Cak, dari sini kita langsung beli tiket yuk. Halo, senang banget hari ini kita kedatangan seorang sutradara yang udah sekelas kali berdunia gitu ya di Indonesia. Sudah 25 tahun berada di industri perfilman kita. Siapa nggak kenal dengan Mas Teddy Surya Atmaja. Thank you Mas datang ke sini. Ini Kak si Om loh. Susah loh diwawancara. Lari-lari ya Mas. Nah, 3 film terakhirnya yang luar biasa adalah Architecture of Love yang dimainkan oleh Nicholas Saputra, kemudian mungkin kita perlu waktu, dan terakhir dopamin. Nanti di-spill ya Mas ya, di ujung dopamin itu kayak apa. Tapi sebelumnya nih ada yang penasaran nih, mungkin Echa dari mewakili generasi muda mau nanya-nanya dengan profesi sutradara yang saat ini kan mungkin ya masih ada orang tua tuh yang masih nggak terlalu optimis atau gimana gitu. Silakan Cak. Ya, Om, sebelumnya aku lumayan nervous sama Om. Jangan, karena saya yang nervous kok. iya, aku dan suamiku sebenarnya suka banget sama karya-karyanya Om. Terakhir itu kita nonton Hubungi Agen Gue ya. Series di itu Disney. Betul, itu kita nonton sehari full sampai habis gitu. Jadi thank you so much untuk kedatangannya. Nah, jadi penasaran sih Om kalau boleh sharing juga gimana perjalanannya untuk akhirnya menjadi sutradara. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau passion buat film tuh dari kecil udah ada gitu, karena suka nonton film. Kalau sehari itu bisa nonton 3-4 film, terus di bioskop sendiri gitu. Cuman waktu itu kebetulan saya tinggalnya di London, dan ketika saya kuliah itu mungkin pada waktu itu kan saya kan kuliah kan early 90s gitu ya. Jadi perfilman Indonesia juga belum ada belum ada kelihatan jejaknya gitu, belum terlalu kelihatan path-nya seperti apa. Jadi untuk saya kuliah film juga mungkin sama orang tua juga nggak mungkin diizinin gitu. Jadi waktu itu akhirnya pokoknya intinya saya bukan kuliah film, tapi skripsi terakhir saya itu psychological aspect of an organization and human behavior at work. Lebih ke psikologi kayaknya ya. Lebih ke arah situ gitu. tapi lebih ke human resources gitu. Nah, ketika pulang dari London, tapi emang maksudnya ketika kuliah pun juga saya sering nulis skrip sendiri, skenario gitu, cuma nyoba aja gitu ya. Terus ketika pulang itu saya akhirnya kerja di Coca-Cola dulu. Saya kerja di Coca-Cola, dan pada waktu itu sebenarnya udah pingin bikin film, cuman sama orang tua belum diizinin ya, belum ikhlas gitu ya. Cuman saya bilang, ya udah saya kerja deh dulu sesuai disiplin saya kerja di Coca-Cola sekitar 2 tahun kali ya, apa saya lupa. Cuman at one point akhirnya saya ngomong sama orang tua saya, ini saya udah coba kerja di kantoran, saya udah coba ngambil sesuai dengan what you want gitu ya, sesuai disiplin saya, tapi kayaknya it doesn't work nih, kayaknya nggak bisa gitu. Jadi I wanna try to pursue a career di film gitu. Akhirnya karena mungkin orang tua saya udah ngelihat saya udah pernah nyoba 2 tahun ini kerja di kantoran gitu istilahnya, akhirnya saya keluar, memberanikan diri untuk menulis skenario dan untuk bikin film. Dari situ kebetulan film yang saya bikin
dapat funding dari salah satu film festival di Europe. Gitu. Ketika dapat funding dari film festival di Europe, akhirnya pintunya agak kebuka sedikit karena pada waktu itu saya belum kenal orang-orang film. Dari situ kedengeran, akhirnya kita tiba-tiba bisa connect dengan yang namanya Mira Lesmana sama Riri Riza. Dia juga waktu itu juga struggling untuk bikin film pertamanya yang waktu itu Cool the Sack sama Petualangan Sherina. Akhirnya kita kenalan. Dari situ dia ngeliat, oh ini ada orang gila juga nih yang coba bikin film. Karena waktu dulu nggak ada yang bikin film kan, jadi semuanya kan bikin film. Ada orang yang nekat juga bikin film gitu. Akhirnya saya kenal sama Mira Lesmana Riri Riza, yang dimana akhirnya karya saya itu dibantu di finance juga sama Mira Riri. Jadi film saya waktu itu masih incomplete, tapi Mira Riri melihat ada sesuatu di film saya. Terus mereka dengan cuma-cuma ngasih duit ke saya buat saya menyelesaikan. Gitu, mungkin karena ya nggak tega juga sama saya gitu ya. Terus udah kayak gitu saya dikenalin sama yang punya G-Fest, namanya Shanti Harmain, di mana film saya yang pertama yang jelek itu tayang di G-Fest. Terus sudah kayak gitu, dari situ karena Shanti melihat sesuatu di film itu, dia menawarkan film pertama untuk bikin film sama-sama. Dari situ saya bikin film pertama saya, Banyu Biru, yang main Tora Sudiro sama Dian Sastro. Dan itu menjadi film pertama saya yang tayang di bioskop. Jadi perjalanannya emang lumayan panjang, tapi selain daripada persistent, tapi juga dibantu dengan luck juga pasti ya gitu. Karena ya yang saya nggak punya knowledge tentang film sama sekali, nggak kenal sama orang film, tapi karena emang udah manifest itu ya, udah pingin banget kita akhirnya sampai sekarang. Keren banget ya. Tapi penasaran deh, Ted. Aku tuh kalau orang tuh ya, kayak aku kan udah jelas nih psikologi, terus jadi psikolog gitu kan. Kalau kamu kan ibarat kata tuh ininya apa, tapi akhirnya mempraktekannya apa gitu. Nah, dalam ini berarti ada perjalanan spiritual lah ya. Nah, kapan tuh kamu yakin bahwa gue ini sebenarnya cocok di sutradara loh. Nah, itu tuh perjalanan itu kayaknya penting banget gitu momennya. Sebenarnya ini belief aja gitu, karena dari kuliah itu udah suka film tuh sampai sesuka-sukanya gitu. Film tuh nggak emang bener-bener kayak obsesif gitu, sukanya tuh emang udah berlebihan gitu. Jadi it's a matter of believing bahwa saya akan jadi sutradara dan saya akan bikin film. Jadi susah gitu, journey-nya tuh tiba-tiba kebuka aja gitu, maksudnya tiba-tiba ada aja gitu jalannya sampai akhirnya saya bisa bikin video klip lah atau bikin film pertama saya gitu. Kalau dulu sesuka itu tuh nonton tuh sehari bisa berapa kali film? 3-4 film sehari. Dan waktu dulu ada genre nontonnya gini. Gimana? Cara nontonnya tuh biasanya saya nonton film, saya nikmatin dulu nih filmnya gitu ya. Terus kedua kali saya nonton, saya pelajarin, oh dia ngambil gambarnya kayak gini, oh dia bikin adegannya gini. Jadi gitu, saya pecah-pecahin gitu, saya pecah-pecahin sampai saya ngeliat, oh gitu. Terus lama-lama lebih advance lagi, saya ngeliatin, kalau dulu kan pakai VHS ya. VHS itu kan ada time code-nya gitu kan. Oh di menit 15 dia terjadi kayak gini, menit 30 gitu, sampai segitunya gitu. Jadi saya hanya menikmati film enggak. Jadi saya nonton untuk saya nikmatin filmnya dulu. Habis itu benar-benar saya pelajarin gitu. Saya analyze sendiri. Karena kan ketika saya belajar film pada waktu itu kan belum ada internet, belum ada apa-apa. Jadi emang otodidak dong jadinya. Otodidak gitu. Only thing you can do adalah nonton film dan dipelajarin beat per beat dan gambar per gambar gitu. Itu usia berapa jadi waktu mulai mempelajari? I would say umur 16-17 tuh udah mulai obsesi. Kita sebut dengan mata darah daging gitu. Film itu di Mas Teddy ini. Ada penasaran lagi nggak, Cak? Nah, aku banyak banget pertanyaan sejujurnya. Silakan. Pilih yang mana ya? Berarti Om pas decide untuk mau coba bikin film yang pertama, itu what was the first thing that you did gitu? Kalau mungkin yang nonton juga pengen ada keinginan kayak gini nih, berarti pertama tuh mulai dari mana sih Om? Yang pertama mulai nulis skenario. Jadi ketika saya di Coca-Cola waktu itu, really I was being not a good employee kali, karena saya di belakang laptop saya nulis skenario. Curi-curi ya. Saya nulis skenario dan maksudnya it was a good job, tapi I was not happy. Gitu. I was not happy at all. Jiwanya nggak di situ soalnya. Betul. Jadi
kuncinya buat saya anyway, how I approach my work adalah saya selalu nulis sesuatu yang personal. Saya selalu nulis sesuatu yang familiar dengan saya gitu. Karena ketika saya nulis seperti itu akan jadinya lebih gampang dan lebih benar. Nah, mungkin contohnya juga kalau misalnya sudah nonton film Banyu Biru, there's two things yang quite personal about that film gitu. Satu, tokoh karakter yang dimainin sama Tora adalah orang yang kerja di sebuah hypermart dan dia nggak happy sama kerjaannya, dia bored sama kerjaannya. Timnya sama. Mungkin sama, mungkin it was like a betul. reflection of myself ketika saya masih kerja di kantoran gitu. Itu satu. Dua, itu it's about dia trying to reconnect sama fathernya gitu karena dia hubungannya nggak baik. Dan kalau misalnya lihat theme film saya tuh banyak sekali film bapak anak gitu. Jadi that was also a theme. Terus ketiga, sebenarnya it's about redemption film itu. Sebenarnya kan temanya film itu Banyu Biru adalah ketika this guy yang ternyata dia divonis that he's dying sama dokter, dia melakukan perjalanan untuk minta maaf sama semua orang yang dia pernah berbuat salah gitu. Film Banyu Biru itu. So itu sesuatu yang akhirnya menjadi sesuatu yang personal buat saya aja. Jadi always take materi yang benar-benar personal to you gitu. Karena menurut saya filmmaking atau a work of art itu kayak a diary entry gitu. Jadi maksudnya has to reflect apa yang kita rasain. Betul. Gitu. Dan menurut aku tuh seorang profesi sutradara itu menurut aku ya orang yang perfeksionis banget, bisa micromanage menurut aku nih ya. Jadi aku ngebayang tuh seorang sutradara tuh kayak full package banget gitu. Dia bisa berfantasi, dia juga bisa mengimplementasi ke dalam semuanya itu. Nah, gimana tuh ngejaga energi, Ted? Dalam endurance kan pasti kan juga ya penuh dengan tantangan lah tentunya. Jadi gimana cara menjaga energimu supaya selesai di film sampai tuntas dengan energi yang tetap stabil? Ya, knowing mungkin Sani kan juga tahu saya maksudnya I don't have the psychological balance yang baik juga sebenarnya gitu. Jadi when you say that, kesannya saya energinya bagus gitu, enggak. Dan karena Sani juga udah tahu saya kok, jadi kalau misalnya saya mau bilang saya energinya bagus terus sih enggak juga. And kalau misalnya dibilang perfectionist, saya sama sekali bukan perfectionist because I believe bahwa segala kekurangan saya itu yang bikin saya menarik atau karya saya menarik, because I don't believe in perfectionism gitu. Karena it doesn't work that way. Teorinya nggak harus sutradara itu perfeksionis dong not ya? Not at all. Karena maksudnya sesuatu yang imperfect itu biasanya bisa jadi surprisingly lebih menarik kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan mengenai energinya, how do you keep up the energy? Ya satu, mungkin you have to have people like you gitu untuk ngobrol. Masih juga dong kita ya. Enggak, tapi maksudnya I try to ini aja sih, maksudnya kalau misalnya dari segi karya ya pasti you have to treat it like work juga gitu. Jadi mesti kayak saya bukan yang saya nunggu inspirasi atau apa. I don't work that way. Mungkin itu karena disiplin saya pernah kerja kantoran. Jadi saya every morning jam 9 pagi saya udah mandi, saya duduk, saya kerja, saya nulis sekitar 10 halaman, udah gitu saya berangkat kerja. Jadi I have to treat it like work aja sih sebenarnya gitu. Tapi bukan yang saya duduk untuk merenung, nyari inspirasi atau apa. Berarti salah dong ya tuh teori-teori kayak gitu ya? Mungkin again semua orang cara kerjanya beda-beda. Tapi kalau saya I try to treat it as work gitu. Jadi ya itu jam 9 sampai jam 11 saya akan nulis. Ini nanti saya akan gini, saya akan gitu. Jadi lebih sistematis aja. Iya, terstruktur juga ya. Terstruktur. Itu kali salah satu tipsnya ya, Cak ya. Jadi kalau yang mau mencoba menjadi sutradara juga tadi jadikan ini sebagai satu yang memang kayak kerja juga gitu. Jadi jangan kayak off-nya lama gitu ya. Nanti begitu on udah buyar lagi tuh ide-idenya gitu. Iya, kadang-kadang takutnya kan kita ngumpet di balik tidak ada inspirasi gitu sebenarnya kan. We're just in denial gitu kan takutnya kan. Jadi emang you have to force it out aja gitu. Mesti emang
dipaksain atau didorong terus Push supaya through gitu ya. di push through aja gitu. Karena kayak misalnya dalam hal nulis gitu ya, the first draft of every script that I write itu pasti jelek sejelek-jeleknya. Tapi at least sesuatu yang mendingan ada sesuatu yang jelek daripada yang nggak ada gitu. Jadi mendingan ada yang jelek dulu, tapi you get to work on it sebulan, 2 bulan, akhirnya menjadi sesuatu yang bagus gitu. Jadi you have to push through aja. Wih, terinspirasi banget loh. Cak, penasaran nggak film Dopamin kayak apa? Ini yang film terakhirnya Om Teddy ini. Ya, yang boleh di-spill. Kalau dopamin sebenarnya it's about a young couple yang mereka dalam kesulitan keuangan, mereka dikejar-kejar pinjol atau apa, and then tiba-tiba dia menemukan satu koper isinya uang bermiliaran. Gitu. Sebenarnya that's the basic premise of the story gitu. Tapi juga emosionalnya udah banyak. Iya, karena kan ceritanya tuh lebih ke cobaannya pasangan yang baru nikah, cobaan pasangan yang kesulitan secara ekonomi, and then the whole morality tale of should we take the money or not gitu. Itu dia ya. Itu kayak penting banget tuh pelajaran moral. Iya. Karena kita di Indonesia juga karena udah banyak terperosok moral kita, jadi harus juga mungkin banyak juga sumber-sumber dari berbagai macam film tentunya ya. Nah, Ted, mumpung juga di sini nih, aku pengen deh bisa nggak ngasih tips ke para orang tua di sana yang anaknya tuh juga pengen banget jadi sutradara, tapi orang tuanya kayak pesimis, kayak nanti mau jadi apa, uangnya ada apa enggak. Nah, boleh nggak dikasih semacam keyakinan bahwa sebenarnya dukungan orang tua tuh penting juga loh untuk akhirnya melancarkan karirnya anak. Iya, sebenarnya kalau judging from my experience gitu ya dengan orang tua saya gitu ya, emang orang tua saya awalnya tidak yakin bahwa saya bisa seperti sekarang gitu. Tapi I think looking back now gitu, mungkin kalau misalnya if my parents had faith in me dari awal gitu ya, mungkin itu akan jauh lebih nyaman buat saya gitu, lebih lega buat saya gitu. Because I felt that I was struggling on my own gitu di awalnya gitu ya. Tapi karena saya juga seorang parents juga sekarang, I have 3 kids gitu ya. I understand now kenapa my parents was supposed to be like that gitu. Saya ngerti banget gitu, So misalnya I think education is still important gitu. Of course my kids juga saya akan duluin education seperti apa. Tapi tidak tutup kemungkinan bahwa me as a parent itu akan dukung whatever decision they want in terms of their future gitu. Saya akan mau jadi sutradara atau mau jadi pelukis atau mau jadi apapun gitu. I think because at the end of the day work is not all about money, tapi menurut saya ada feeding the soul juga gitu. Ada feeding the soul gitu. Jadi kasihan kalau misalnya ada kekosongan di bagian situnya gitu. Iya. Jadi bahagia itu penting juga ya dalam bekerja juga. Jadi not all about money. Jadi Cak, slogan Dopamin itu ada juga ya, Ted. Slogannya gimana, Ted? Bahagia di film, sampai lupa saya. Bahagia di film, bahagia di realita. Bahagia di film, bahagia di realita. Iya, betul. Jadi makanya kita nonton nih Dopamin, Cak, dari sini kita langsung beli tiket yuk. Jadi semoga juga film Dopamin ini bisa memberikan banyak manfaat kali ya bagi yang nonton, kemudian ada inspirasi baru buat para calon sutradara untuk menambah ide-ide baru juga gitu ya. Dan jangan takut bagi orang tua atau keluarga gitu ya, anaknya mau terjun dimanapun juga kita dukung gitu, karena menurut aku tadi juga bilang bahwa it's not about money, tapi juga feeding our soul. Bahagia itu penting seperti slogannya. Sama-sama ya Ted, thank you so much ya Ted udah mau datang ke 2 psikolog ibu dan anak. Thank you so much. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita tutup dengan slogannya Dopamin ya. Ya, 1, 2, 3. Bahagia. Bahagia di film, bahagia di. Oke, 1, 2, 3. Bahagia di film, bahagia di realita. Bye.